lebih mudah karena lebih pendampingannya, maupun kalau pribadi sudut pandang menurut neuroscience, orang yang sudah dikenal bahwa dia sebetulnya lebih ahli atau lebih biasa kerja pendampingan, maka pembicaraannya juga akan lebih terfokus. Dan kemudian itu memastikan bahwa warga ketika tahu bahwa yang dihadapi ini para pendamping itu juga lebih siap untuk bekerja untuk desa. Jadi itu yang dimaksud dengan acting ya. Oke. Oke. Kalau menurut Bung Karno, sehingga memudahkan, sebetulnya pada akhirnya memudahkan kerja-kerja di desa itu, seperti itu. Oke, kita menyapa Bung Ali Akbar nih, karena ternyata penilaian dari Kapus Datin kita ini termasuk produktif untuk membuat opini atau menulis berita tentang desa dan seterusnya. Bung Ali Akbar mungkin bisa berbagi cerita, apakah memang ya karena hobi atau memang karena memang melihat menulis itu menjadi bagian yang penting, karena sebenarnya ketika sekarang ini sudah era digital, maka jejak digital itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita menulis di media, maka kemudian akan terekam nih, baik menulis atau membuat video akan terekam nih. Oh, tahun sekian kamu ngomong gini, tahun ini kamu sudah ngomong gini. Kemudian kamu terlihat bahwa apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lontarkan itu menjadi catatan yang kemudian orang akan mengingat dengan baik. Silakan Bung Ali Akbar. Siap, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak De Koco telah mengundang saya tadi malam melalui WA. Hanya Pak Ivan mau ngobrol. Ternyata ngobrolnya di sini di sarapan pagi desa, sarapan pagi desa. Terima kasih juga Pak Ivan. Salam kenal Pak. Saya nama Ali Akbar, warga desa Nagari Guguk, Kelurahan Cihilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Juga salam kenal kepada untuk sahabat-sahabat desa yang kita mengikuti sarapan pagi desa hari ini. Baiklah, Pak De, saya lebih senang memanggil Pak De, tentang daripada apa dan bagaimana menulis itu adalah sebenarnya ini sejak SMA udah suka juga nulis itu. Waktu itu saya sekolah SMA mulai kelas 2, kelas 3 itu nulis ke koran. Kalau di Padang dia ada namanya koran Singgalang sama Haluan, Pak Ivan. Jadi koran Singgalang dan koran Haluan. Nah itu saya mulai nulis artikel, ya opini lah gitu kan. Ada tentang cerita tentang legenda, kemudian opini dan macam-macam tentang kegiatan di masyarakat juga ada yang mulai nulis. Dan itu satu kebahagiaan tersendiri. Saya nggak tahu tadinya, rupanya ada honornya gitu Pak De. Ada honornya Pak Ivan. Jadi waktu itu saya disuruh datang sekali sebulan ngambil honor. Kaget saya, loh ada duitnya rupanya. Nah waktu itu tahun 85, 84 itu 3.000 perak satu artikel itu 3.000 rupiah. Dihargai 3.000 rupiah, jadi satu bulan ada 6 atau 7 tulisan. 21.000 lumayan lah buat nambah belanja. Kemudian di kampus juga, di perkuliahan saya juga ada majalah kampus di UNAN, Universitas Andalas Padang, Fakultas Ekonomi. Jadi masuk ke redaksi majalah kampus, namanya Infonomika. Jadi masuk ke redaksi juga di sana, ya. Dan terus kemarin ini
waktu tamat kuliah itu nggak sempat lagi nulis karena udah masuk dunia kerja, langsung ke Jakarta, kerja di Jakarta. Kemudian tahun 2000 saya tamat 95 Desember, ke Jakarta Maret 96. Bulan April langsung terima kerja, jadi nganggur sebulan, langsung terima kerja di perusahaan asing TNT Logistik yang kantornya di di Rasuna Said, Gedung Tira, lantai 5 waktu itu. Jadi boleh-boleh, banyak boleh-boleh itu sana. Jadi juga bahasa Inggrisnya juga alhamdulillah jadi makin banyak belajar gitu Pak Ipan. Jadi dimanapun kita berada, para presiden dimanapun kita berada, jadilah ubi gitu Pak. Jadi orang yang bermanfaat, jadi insan yang berguna bagi siapapun. Jadi itu prinsipnya begitu aja Pak Ipan. Mungkin untuk yang lain nanti bisa cerita lagi. Oke, terima kasih. Berarti memang ini ada satu proses bahwa kemudian membuat tulisan dimuat di media ini satu kebanggaan, satu apa ya? Artinya ya memang satu kepuasan tersendiri. Pengalaman hampir sama dengan pengalaman yang saya alami ketika kemudian ya sekedar iseng nulis artikel opini ketika sempat dimuat di koran Kompas waktu itu udah ya nggak ngomong duitnya udah bangganya luar biasa, tulisanku masuk di Kompas gitu kan, jadi bisa pamer ke teman-teman gitu kan. Nah pada akhirnya kemudian itu memacu kita bahwa oh ternyata berapa tulisan yang kita kirim yang masuk yang ini, oh berarti harus belajar menulis seperti ini. Dan saya secara pribadi memang kalau untuk urusan jurnalistik nggak ada pernah mengikuti pendidikan khusus, tapi ya otodidak itu tadi. Kebetulan mengelola juga akhirnya buletin komunitas dan seterusnya. Oke.